Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Halim Supardi dari program studi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Di sini saya membuat jurnal dengan judul Implementasi Algoritma Artificial Neural pada Klasifikasi Keselamatan Rambut. Yang saya buat pertama di sini ada abstrak. Abstrak di sini merupakan gambaran dari tahapan dari proses awal saya melakukan penelitian sampai selesai. Oke, di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang. Latar belakang yang saya buat sendiri adalah apa itu perkembangan teknologi informasi dan arus semakin pesat, pengolahan data yang tepat menjadi penting untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Dalam pengambilan keputusan, data mining sebagai bidang ilmu baru yang berkembang pesat menawarkan solusi untuk menggali pengetahuan dari data disimpan dalam gudang data. Klasifikasi merupakan salah satu teknik penting dalam data mining yang bertujuan untuk menggali informasi dari data yang terkumpul. Oke, di sini ada beberapa faktor atau penyebab rambut rontok sehingga yang membuatnya menjadi satu yang mungkin akan berkontribusi terhadap kebotakan pada individu dan sesuai dengan tujuan penelitian. Melakukan penelitian ini dalam metode klasifikasi ada beberapa algoritma yang bisa digunakan, salah satunya yaitu ANN atau algoritma neural network. Selanjutnya di dalam bab saya itu ada rumusan masalah yang saya angkat sendiri berdasarkan latar belakang yang saya bahas. Maka rumusan tersebut pada penelitian yaitu bagaimana hasil klasifikasi keselamatan rambut menggunakan algoritma artificial neural atau ANN. Di bagian selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian, adapun tujuan tersebut ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui hasil klasifikasi keselamatan rambut menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Manfaat penelitian sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengembangan teori untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja algoritma Artificial Neural Network dalam klasifikasi data. Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi peneliti lanjutan di bidang kecerdasan buatan, statistik, dan analisis data khusus dalam masalah klasifikasi. Dalam batasan masalah penelitian, yang pertama itu algoritma yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Artificial Neural Network dalam klasifikasi keselamatan rambut. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari set data yang tersedia untuk umum dari Open Dataset Kaggle. Yang ketiga, untuk mengevaluasi model dari algoritma yang digunakan ialah menggunakan klasifikasi matriks berupa Acquire, Precision, and Recall. Pada bab 2 di sini terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kesehatan rambut. Kesehatan rambut ini penting, salah satunya komponen khas yang memiliki beberapa fungsi seperti faktor-faktor eksternal dan regulasi ciri rambut yang sehat, yaitu tebal, berwarna hitam, berkilau, kuat, merupakan impian dari semua orang. Rambut rontok adalah permasalahan utama yang terjadi pada rambut. Rambut rontok menjadi salah satu permasalahan rambut yang sering kita temui. Untuk data miningnya, dari satu kumpulan data dengan tujuan menemukan hubungan yang tidak terduga serta merangkum data dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan agar hasilnya dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi pemilik data. Data mining merupakan bidang lintas keilmuan yang menggabungkan teknik pembelajaran mesin, pengalaman pola, statistik, basis data, dan visualisasi untuk menangani tentang pengambilan informasi dari database yang besar. Istilah data mining sendiri merujuk pada ilmuwan atau pengetahuan di dalam database. Selanjutnya ada deskripsi. Dalam data mining dibagi menjadi beberapa kelompok yang berdasarkan tugas dapat dilakukan deskripsi. Terkadang peneliti dan analisis secara sederhana ingin mencoba mencari
cara untuk menggambarkan pola dengan kecenderungan yang terdapat di dalam data. Untuk estimasinya hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah menarik daripada ke arah kategori. Untuk bagian prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Untuk bagian klasifikasi, dalam klasifikasi terdapat uh, target variabel kategori. Sebagai contoh, pengelolaan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Yang terakhir, clustering. Clustering merupakan pengelompokan rekod, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek memiliki kemiripan. Yang keenam itu asosiasi. Nah, tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umumnya disebut analisis keranjang belanja. Contohnya asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang tidak pernah dibeli secara bersamaan. Oke, yang ketiga klasifikasi. Klasifikasi merupakan teknik untuk mencari sekumpulan pola atau model yang mampu menggambarkan, membedakan, serta mengelompokkan objek tertentu ke dalam satu kelas. Machine learning adalah pembelajaran mesin atau machine learning sebagai suatu pendekatan kecerdasan buatan dalam membuktikan kinerja yang efektif dalam berbagai konteks. Machine learning merupakan suatu bentuk pembelajaran mesin yang dirancang untuk dapat mempelajari pola otomatis tanpa memerlukan arahan langsung dari pengguna. Dalam machine learning terdapat beberapa jenis seperti supervised learning, unsupervised machining. Sama-sama merupakan pembelajaran mesin. Bedanya yang satu tanpa pengawas, yang satu yang bagian super learning itu merupakan pelatihan mesin yang memanfaatkan yang diberi label dalam konteks pembelajaran yang diawasi. Sedangkan unsupervised machining pembelajaran mesin tanpa pengawasan atau unsupervised machine learning. Yang kelima, artificial neural network. Di sini jaringan saraf tiruan atau yang disebut juga JST atau sering disingkat sebagai artificial neural network adalah suatu sistem transpirasi oleh struktur sel saraf otak manusia. Artificial neural network atau ANN merupakan suatu metode komputasi yang meniru cara kerja otak manusia yang terdiri dari neuron-neuron dan antar neuron tersebut saling berhubungan. Keuntungan menggunakan artificial neural network pada metode klasifikasi lain yaitu sifatnya yang non parametrik sangat baik bila parameter digunakan cukup banyak. Ini ada proses atau sila-sila formasi yang saya buat dalam bentuk grafik, mulai sampai hasil prediksi dan selesai. Selanjutnya kita masuk pada bab 3. Di sini juga saya membuat beberapa langkah pengujian algoritma dan beberapa persen yang dapat dijelaskan dalam bentuk rumus atau yang selanjutnya evaluasi model. Evaluasi model adalah sebuah proses untuk mengukur performa model dihasilkan pada proses training. Dalam klasifikasi tersebut diberikan beberapa model. Salah satunya confusion matrix. Confusion matrix merupakan metode atau evaluasi yang digunakan untuk menghitung kinerja tingkat kebenaran dari proses klasifikasi. Ini merupakan label atau contohnya dan keterangan.
Selanjutnya ada pun rumus di sini. Oke, ini saya mengambil set data dari penelitian sebelumnya. Dalam data tersebut saya labelkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini terdapat peneliti dan judul dan hasil. Ada keterangan peneliti dan judul, hasil, dan keterkaitan. Nah, saya contohkan saja di sini. Peneliti menggunakan KNN dalam klasifikasi tingkat kerontokan rambut dengan 4 skenario penguji untuk menentukan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 skor performa terbaik. Diperoleh data smooth overlashing dan tidak dinormalisasi dengan perbandingan data 90:10 dan K3. Pada kondisi ini diperoleh akurasi sebesar 0,9853, presisinya 0,988, bagian recallnya 0,9833, dan F1 skornya adalah 0,9856. Oke, merupakan data dari penelitian sebelumnya yang saya lanjutkan. Selanjutnya untuk bab 3 di sini, bab 3 merupakan metodologi penelitian. Jenis metodologinya adalah penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimen penelitian. Eksperimental merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberi suatu perlakuan terhadap subjek penelitian. Menggunakan jenis penelitian eksperimen untuk membuktikan secara ilmiah bahwa algoritma backpropagation artificial neural network mampu mengklasifikasi kesetaraan rambut. Tempat dan waktu penelitian tertera. Untuk jadwal penelitian di sini saya membuat 5 perancangan. Yang pertama observasi, rancangan program, implementasi, pengujian, dan pembuatan laporan hasil. Bagian ketiga instrumenter penelitian. Untuk melakukan instrumenter penelitian ada dibagi menjadi beberapa spesifikasi. Yang pertama spesifikasi perangkat lunak. Di sini menggunakan sistem operasi Windows 10 untuk bitnya 64. Bagian 2 saya menggunakan Java Development Kit atau JDK. Yang ketiga Apache NetBeans ID, kodenya 20. Yang keempat Microsoft Excel, Microsoft Word, laptop personal. Tahapan pada penelitian. Tahapan penelitian itu saya sajikan dalam bentuk flowchart, mulai dari bentuk studi literatur, implementasi. Dari implementasi kita masuk pada eksperimen dan pengujian. Setelah itu kita masuk lagi pada evaluasi validasi hasil, selanjutnya pembuatan norma dan selesai. Studi literatur dimulai mencari referensi dari peneliti sebelumnya. Referensi ini membantu peneliti memahami topik penelitian, menemukan permasalahan yang diteliti, dan menemukan data yang dibutuhkan. Peneliti juga mempelajari teori yang berkaitan dengan topik penelitian untuk dikembangkan selanjutnya. Di sini terdapat atribut dalam data. Saya sajikan dalam bentuk tabel. Oke. Selanjutnya bagian implementasi program. Tahapan ini dilakukan dalam bentuk coding implementasi program untuk penelitian melakukan klasifikasi terhadap kerontokan rambut menggunakan algoritma backpropagation artificial neural network menggunakan bahasa pemrograman Java dengan arsitektur hyperparameter sebagai berikut. Di sini ada 3 bagian di sini, yaitu ada input, masuk pada neural hidden layer, dan output layer. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian eksperimen dan pengujian algoritma. Pada tahap eksperimen dan penguji, peneliti menjalankan program dengan dataset yang telah ditentukan. Ada beberapa tahap, ya, seperti memasukkan dataset,
melakukan pengolahan data, melakukan training dan testing, mencatat hasil dan akurasi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pada evaluasi hasil dan analisis. Pada tahap ini, evaluasi hasil dan analisis penelitian ini proses dilakukan untuk mengevaluasi apakah model algoritma yang dirancang telah memenuhi tujuan, yaitu mengeluarkan hasil klasifikasi. Jika masih terdapat error atau kesalahan dalam output model ini, maka perancangan dan implementasi model harus dilakukan perbaikan dengan kembali terhadap perancangan program implementasi dan model algoritma. Ya, jadi saya jelaskan sedikit evaluasi yang dimaksud di sini. Jika kita melakukan suatu codingan yang masih terdapat error, maka sebaiknya implementasi dilanjutkan untuk melakukan perbaikan dan perancangan program pada model algoritmanya sehingga mendapatkan hasil output yang berupa klasifikasi yang atribut atau targetnya sudah betul atau tidak ada error lagi. Oke, di sini ini merupakan data yang diolah dalam bentuk implementasi. Nah, di sini terdapat arsitektur represent artificial neural network dalam bentuk tahapan implementasi algoritma neural network. Terdapat beberapa tahap dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Oke, ini merupakan daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat dari data yang telah saya teliti dan saya ambil, sehingga terciptalah penelitian saya. Sekian dari presentasi UTS saya. Terima kasih.